Bawang merah dan bawang putih adalah dongeng populer Melayu Indonesia yang berasal dari Riau, Sumatera. Kisah ini bercerita mengenai dua orang gadis cantik kakak beradik yang memiliki sifat dan perangai sangat berbeda dan bertolak belakang, serta mengenai seorang ibu tiri yang tidak adil dan pilih kasih. Dongeng ini memiliki tema dan pesan moral yang hampir sama dengan dongeng Cinderella dari Eropa. Tak hanya menjadi judul sebuah cerita rakyat, bawang merah dan bawang putih sebenarnya adalah nama bumbu masakan yang cukup populer, baik di Indonesia maupun di negara-negara lainnya. Namun selain bawang merah dan bawang putih, ada lagi beberapa jenis bumbu lain yang tidak hanya memberi keajaiban rasa dan aroma pada makanan, juga memiliki keajaiban lainnya pada tubuh kita. Simak selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Bumbu merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah masakan sebagai perasa yang kuat atau pemberi aroma. Istilah bagai sayur tanpa garam mungkin cocok sekali diterapkan dalam hal ini. Anda mungkin setuju makanan akan terasa hambar bila tidak ditambah dengan racikan tepat bumbu-bumbu. Sebaliknya, bumbu bisa membuat rasa makanan atau masakan Anda menjadi enak dan lezat untuk disantap. Selama ini kita mengenal berbagai jenis bumbu dapur yang sangat populer di Indonesia, yang umumnya berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hasil alam lainnya. Seperti misalnya bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, asam, garam, merica, dan lain-lain. Ternyata selain menambah aroma dan lezatnya masakan, bumbu-bumbu ini memiliki fungsi ajaib lainnya, terutama bagi tubuh kita. Berikut adalah beberapa bumbu ajaib yang ada di dunia. Yang pertama ada bawang putih hitam. Mungkin nama ini akan membuat Anda semua bertanya-tanya, bawang putih kok hitam? Namun ternyata selain bawang putih biasa yang daging bonggolnya berwarna putih, ternyata ditemukan juga bawang putih yang hitam. Rempah anti vampir ini sangat lekat hubungannya dengan dapur. Aromanya wangi, cita rasa yang khas membuat masakan menjadi lebih nikmat. Di samping itu, bawang putih juga dikenal memiliki khasiat yang baik untuk kesehatan. Sebenarnya bawang putih hitam ini juga berasal dari bawang putih biasa yang sering kita jumpai. Hanya saja bawang putih ini telah mengalami proses fermentasi sehingga bagian dalamnya berwarna hitam pekat dengan kulit luar berwarna putih kecoklatan. Dibutuhkan waktu sebulan untuk membuatnya menjadi hitam. Saat dicicipi mentah, terdeteksi cita rasa yang lebih manis dan tidak meninggalkan rasa pedas di mulut. Oleh karena itu, bawang putih hitam ini pun lebih fleksibel dan cocok dikombinasikan dengan makanan apapun termasuk untuk salad. Meski tampilannya tidak menarik, bawang ini memiliki kandungan khasiat yang tak kalah dengan bawang putih biasa. Mengandung antioksidan 2 kali lebih banyak dari bawang putih mentah dan memiliki S-alicistein, yaitu senyawa alami yang terbukti bermanfaat untuk mencegah kanker. Berikutnya ada oregano. Oregano atau pot marjoram merupakan sebuah tanaman yang biasa ditanam di Mediterania, Asia Tengah dan Selatan yang memiliki panjang 20 hingga 80 cm. Bumbu dapur Eropa ini mungkin sudah tidak asing lagi, terutama bagi Anda penikmat hidangan pizza dan pasta seperti spaghetti atau fettuccine. Dalam masakan-masakan tersebut, oregano mengeluarkan aroma khasnya yang dapat menggugah selera siapa saja. Ternyata oregano yang merupakan kerabat daun mint ini tak hanya dapat digunakan sebagai penyedap masakan saja, tetapi di balik kewangiannya ia memiliki segudang manfaat terutama untuk kesehatan. Daun oregano banyak mengandung zat besi dan vitamin A. Konsumsi secara teratur dapat meningkatkan kekebalan tubuh. Selain itu, timol dan senyawa carcafol yang ada pada tumbuhan ini dapat mengobati gangguan pencernaan dan perut. Caranya yaitu dengan mencampur air putih dengan beberapa tetes minyak oregano. Selanjutnya, sesak nafas karena pilek atau gangguan paru-paru juga dapat diredakan dengan minyak oregano, dengan cara meneteskan ke dalam air putih dan diminum rutin selama 5 hari. Minyak oregano mengandung antibakteri dan antivirus serta dapat mengobati infeksi pada kulit. Minyak ini masih sulit dijumpai dibandingkan daun segarnya. Untuk penggunaan jangka panjang, belilah oregano kering dalam kemasan. Dan bagi para wanita, daun mungil oregano ini juga dapat meringankan rasa kram saat haid. Caranya, kunyahlah daun oregano sebanyak 2 atau 3 kali sehari.
Lalu ada saffron. Meski tidak sepopuler bawang atau kunyit, saffron merupakan nama bumbu masakan yang sering kita dengar. Namun jangan kaget jika harganya sangat mahal karena bisa mencapai 11 juta rupiah per kilogramnya. Rempah ini diambil dari stigma bunga Crocus sativus asal Mediterania. Bunga mungil cantik berwarna ungu muda ini muncul di musim gugur dan memanen stigmanya harus sebelum matahari muncul. Setelah stigma dipetik, stigma-stigma ini akan dikeringkan dalam dehidrator selama 2 jam. Untuk menghasilkan 500 gram saffron dibutuhkan 70.000 stigma. Bisa dibayangkan mengapa saffron sangat mahal. Rempah bumbu ini umumnya digunakan di dapur Eropa, Timur Tengah, dan Asia, khususnya India, Kashmir, Turki, dan Iran. Selain memberikan warna jingga keemasan, saffron juga menyumbang aroma khas pada kari, berbagai hidangan nasi atau dessert. Saffron juga sering digunakan untuk pewarna pada kue-kue, permen, dan minuman keras. Meski begitu, penggunaannya tetap harus dibatasi karena sejumput saffron saja yang terdiri dari sekitar 12 hingga 15 benang saffron sudah mampu memberi warna kuning terang dan keharuman yang sangat unik. Jika berlebihan, dapat membuat makanan jadi pahit. Saffron mengandung krosin sebagai salah satu bahan pewarna karotenoid yang membuat makanan menjadi berwarna kuning keemasan. Banyak mengandung antikarsinogenik, antimutagenik, imunomodulasi, dan antioksidan. Tanaman ini berfungsi sebagai pencegah kanker, meningkatkan kemampuan melihat, dan memperbaiki sistem imun. Selain itu, saffron juga dapat mengobati gejala depresi, yaitu dengan mencampurkan saffron ke dalam teh hangat atau sebarkan saffron di atas tempat tidur. Dan yang terakhir ada kayu manis atau biasa disebut juga cinnamon. Mungkin jenis bumbu yang satu ini termasuk yang paling populer di Indonesia jika dibandingkan dengan bumbu-bumbu yang sudah dibahas tadi. Namun tahukah Anda, kayu manis ternyata merupakan salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan oleh manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu dan disebutkan beberapa kali di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Aromanya yang harum dan rasanya yang khas membuat kayu manis biasa digunakan sebagai penambah cita rasa pada masakan. Aroma wanginya juga menjadikan kayu manis sebagai primadona dalam penyedap kue atau minuman. Namun selain itu, ternyata rempah yang satu ini memiliki khasiat lebih dari yang kita bayangkan. Ia memiliki manfaat untuk mengatasi berbagai keluhan-keluhan kesehatan yang dirasakan oleh tubuh. Seperti misalnya asam urat, tekanan darah tinggi, MAH, sakit kepala atau vertigo, masuk angin, diare, perut kembung, susah buang air besar, asma, sariawan, dan lain-lain. Kayu manis juga bila dicampur dengan tumbuhan lain akan menghasilkan resep yang dipercaya manjur untuk mengobati beberapa penyakit ringan dan berat. Seperti misalnya untuk mengatasi tekanan darah tinggi, ambillah 2 jari kayu manis, 10 gram asal tengguli, 10 gram kencur, 15 gram daun sena, dan 20 gram daun saga. Lalu rebuslah dengan 500 cc air hingga tersisa 200 cc. Air rebusan tersebut disaring dan diminum selagi hangat. Sedangkan untuk mengatasi sakit MAH, cukup merebus 10 gram kayu manis dengan 200 cc air dan biarkan hingga tersisa 100 cc, lalu disaring dan diminum selagi hangat. Beberapa tahun terakhir ini, para ilmuwan juga berhasil mengungkap khasiat lain dari kayu manis, yakni menurunkan kadar gula darah. Itulah beberapa bumbu ajaib, di mana selain keunikan dan kekhasan rasa dan aromanya yang dapat menjadi bumbu penyedap makanan, juga memiliki fungsi ajaib lainnya bagi tubuh kita. Kondisi kesehatan Anda bisa juga diprediksi berdasarkan zodiak. Dan setelah ini akan hadir informasinya, tetap di Spotlight.